wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la amma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Maha suci Allah, segala puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam, sang penguasa jagat raya ini dan sang penguasa dunia maupun akhirat. Kita wajib bersyukur karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Kita masih bisa menjalankan ibadah subuh berjamaah di Masjid Al-Nasir. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah karena masih memberikan kepada kita nikmat iman maupun nikmat Islam. Nikmat iman maupun nikmat Islam yang sejati dan yang sesungguhnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan, dia telah memberikan contoh-contoh bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat maupun kesuksesan yang hakiki. Selawat dan salam kita sampaikan juga kepada para sahabat, pada keluarga beliau maupun kepada umat baginda yang menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Dan tentunya kita juga berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dapat mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa pada tahap pagi pada subuh kita melakukan kajian, tentunya ini sebagai salah satu upaya kita mendapatkan pencerahan terkait dengan agama kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah, tentunya untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Bapak Ibu, pada pagi hari ini bersama kita Pak Ustaz Haji Abu Sufyan. Beliau akan menyampaikan ya tafsir ataupun tadabbur tadabbur surat Taubah dan ayatnya. Nah, untuk itu kita bisa simak bersama karena ini salah satu ayat yang bisa dan harus kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada yang kurang jelas, ada kesempatan untuk waktu tanya jawab. Pada Pak Ustaz, kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi subhanahu wa bihamdih. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan senantiasa kita bermohon dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga mempermudah langkah-langkah kita atau jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena modal rahmat Allah lah yang mampu menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi, bahwa tidak akan masuk surga seseorang itu dengan amal-amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasul, wala ana, termasuk saya juga tidak akan masuk surga dengan amal-amal saya, illa ayyataghammadani Allah birahmatihi, kecuali Allah memberikan rahmatnya untuk saya, Allah memberikan perlindungan atau rahmat itu kepada saya, maka saya akan masuk surga. Mudah-mudahan amal-amal termasuk langkah-langkah kita menuju masjid menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah itu akan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada diri manusia itu ada sifat-sifat unsun, yang artinya lembut. Pada diri manusia juga ada sifat mausun, yang artinya berubah, bisa berubah. Dan pada diri manusia juga ada sifat nisyanun, yang artinya pelupa. Maka karena ada pada diri manusia itu sifat-sifat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menghadirkan waqfah. Allah menghadirkan pemberhentian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk diingatkan. Jadi waqfah atau pemberhentian atau terminal ini dihadirkan kepada manusia untuk diingatkan. Diingatkan tentang apa? Diingatkan tentang kebaikan, diingatkan tentang ketakwaan. Semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqfah ini ada yang bersifatnya harian, seperti salat 5 waktu. Allah mengingatkan kita, memanggil kita dengan hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ini adalah waqfah atau pemberhentian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengingatkan manusia yang tadi memiliki sifat-sifat tersebut. Ada juga yang sifatnya pekanan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat Jumat bagi laki-laki. Di situ dihadirkan, diingatkan oleh khatib tentang wasiat takwa. Itu adalah waqfah, pemberhentian dari Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan untuk mengingatkan manusia. Ada juga yang sifatnya tahunan,
yaitu bulan Ramadan, yang dimana di dalamnya berisi ibadah-ibadah atau amaliyah-amaliyah yang memang tujuannya untuk diingatkan manusia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang sifatnya tahunan, yaitu dengan ibadah haji yang syarat dengan nilai-nilai spiritual, dengan nilai-nilai ibadah. Wakfah ibadah haji itu syarat dengan nilai-nilai ketakwaan, kebaikan yang diingatkan terus kepada manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini ada juga yang memang kondisinya Allah ingatkan dengan menghadirkan kondisi-kondisi khusus wakfah pemberhentian itu, seperti yang Allah hadirkan kepada kita di bulan ini, yaitu bulan Rajab. Kenapa saya sampaikan bulan Rajab ini sebagai wakfah atau pemberhentian yang Allah sampaikan, yang Allah hadirkan kepada kita untuk mengingatkan setiap manusia, karena memang Allah menyampaikan itu di dalam Al-Quran. Karena bulan Rajab itu adalah salah satu 4 bulan haram yang Allah hadirkan untuk manusia, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, yang mungkin ini pernah dijelaskan oleh asatid-asatid yang lain, ataupun saya juga pernah menjelaskan, tetapi karena ini sifatnya tadzkir, sifatnya mengingatkan, dan momennya pas untuk sebagai wakfah pemberhentian untuk mengingatkan, maka kita ulang kembali sebagai proses untuk mengingatkan diri kita. Artinya ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa saling mengingatkan di dalam kebaikan dan ketakwaan dalam bentuk wakfah tadi, pemberhentian. Maka tidak salahnya kalau kemudian momentum pagi hari ini kita kembali mengingatkan di surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan di dalam Al-Qur'an, fi kitabillah, di dalam Al-Qur'an itu sudah ditentukan jumlahnya 12 syahra. Jumlahnya ada 12. Jadi Allah memulai ayatnya dengan informasi kepada kita sebagai sebuah ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala, penekanan dari Allah kepada hamba-hambanya tentang kemahakuasaan Allah, tentang keperkasaan Allah, tentang keagungan Allah, tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan segala sesuatu. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala mudah menciptakan sesuatu, apalagi hanya sekedar menciptakan bulan di dalam bulan dengan jumlah bilangannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, bahkan menyandingkannya dengan yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana diciptakannya langit dan bumi. Jadi artinya bagi Allah ketika menciptakan langit dan bumi saja sangat mudah bagi Allah, apalagi kemudian Allah menciptakan bulan dengan jumlah bilangannya. Kan kalau kita bayangkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi, itu kan luar biasa. Bahkan sampai hari ini saja ketika kita ingin menggali tentang bumi dan seisinya, itu masih banyak yang belum bisa kita
belum bisa kita gali. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal yang tersembunyi, yang melampaui batas keilmuan kita, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun kan ada pembaharuan tentang bumi dan seisinya. Itu baru penciptaan langit dan bumi. Jadi itu mudah ketika Allah menciptakan bumi, apalagi kemudian menciptakan langit. Dan ini Allah menegaskan kepada kita tentang penciptaan 12 bulan dan jumlahnya ini. Jadi bagi Allah mudah. Nah, ini menunjukkan keperkasaannya Allah, menunjukkan kemahakuasaannya Allah atas segala sesuatu. Maka ini sebagai sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah maha perkasa, Allah maha kuasa. Nah, dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat penciptaan langit dan bumi, jadi diciptakan 12 bulan ini sudah diciptakannya di yauma khalaqas samawati wal ard. Di awal penciptaan langit dan bumi Allah sudah menentukan 12 bulan hitungannya. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ini Allah ciptakan 4 bulan haram. Arba'atun hurum, 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram ini kemudian kalau kita mencari penafsirannya di dalam Al-Quran, kita tidak akan menemukan, Allah tidak menemukan bulan-bulan apa saja. Ya, kita tidak akan menemukan di dalam Al-Quran, Allah tidak menyebutkannya di dalam Al-Quran. Tetapi lihat kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa 4 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bulan haram itu adalah salah satu mutawaliyah, kemudian tiganya berturut-turut dan satunya terpisah. 3 bulan berturut-turut itu adalah Jumadal Ula, Jumadal Akhir, dan Muharram. Kemudian satunya yang terpisah adalah bulan Rajab. Nah, hari ini Allah hadirkan Rajab itu kepada kita sebagai bulan haram dengan segala keistimewaannya. Kenapa kemudian Allah menyebutkan sebagai bulan haram? Nanti kita jelaskan bahwa bulan haram itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika Allah menyebutkan 4 bulan haram ini tidak kemudian menggugurkan kemuliaan bulan-bulan yang lain. Ramadan ada dengan kemuliaannya, tetapi bulan haram ini juga memiliki kemuliaan. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis Rasulullah itu sebagai bulannya Allah. Bahwa bulan haram ini sebagai syahrullah, sebagai bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disebut sebagai bulannya Allah Subhanahu Wa Taala? Menurut Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan bahwa kenapa Allah menghadirkan bulan haram kepada hamba-hambanya, bahkan kemudian menyebutnya bulan haram itu sebagai syahrullah. Beliau menyampaikan bahwa keistimewaan yang ada di dalamnya itu bersifat rahasia dan murni antara hamba dengan Rabb-nya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah menentukan bulan haram itu murni dari Allah. Syahrullah ini murni dari Allah. Tugas kita adalah bagaimana memaksimalkan bulan haram ini, mencari tahu apa kemuliaan-kemuliaan dan apa amal yang harus dilakukan selama bulan haram ini. Tetapi ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bulan haram itu adalah murni datangnya dari Allah. Jadi ada hal-hal yang memang
sesuatu yang langsung ditentukan oleh Allah, yang kita tidak bisa kemudian menjangkau hal ini sebuah sunnatullah yang fitrah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bulan haram. Itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian bersifat rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah murni hubungan antara hamba dengan Rabbnya di bulan haram. Jadi itu menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan tentang kesendirian bulan Rajab sebagai bulan haram yang dipisahkan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau 3 bulannya itu berturut-turut, tetapi Rajab itu sendiri dari bulan haram yang lain, dia menyendiri. Kenapa? Kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa ini menunjukkan menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menginginkan agar hamba-hambanya fokus di dalam tazkiyatun nafs. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi, kenapa disendirikan? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya untuk fokus pada tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dibanding dengan 3 bulan yang berturut-turut ini. Kalau 3 bulan yang berturut-turut sebagai bulan haram, Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beraktivitas memuliakan itu sebagai bulan haram. Tetapi ketika disendirikan, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya lebih fokus. Fokus untuk apa? Untuk penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Maka fokus tazkiyatun nafs, penyucian jiwa ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat setelahnya. Apa itu? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan untuk proses penyucian jiwa ini adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri. Dalam surat At-Taubah seperti itu disampaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita fokus untuk tazkiyatun nafas, maka kemudian Allah hadirkan caranya. Caranya adalah bagaimana? Kita dengan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan menganiaya diri sendiri atau berbuat zalim terhadap diri sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memberikan penafsiran tentang menganiaya diri sendiri atau berbuat zalim kepada diri sendiri, ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para mufassir. Tetapi kemudian di sini yang ingin saya sampaikan terkait dengan penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan makna zulm, makna zalim, az-zulmu makna kezaliman atau penganiayaan. Terhadap penganiayaan di sini disebutkan yang pertama adalah al-qital, peperangan. Jadi beliau menyampaikan ada 2 makna tentang menganiaya. Menganiaya yang disebutkan fala tazlimu di sini. Yang pertama adalah peperangan. Kenapa disebutkan peperangan? Karena dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah perjalanan Islam yang ditulis ataupun yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah melakukan peperangan pada saat bulan-bulan haram. Jadi kata Ibnu Abbas, kalau kita lihat sejarah dalam sirah nabawiyah, dalam perjalanan hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berdakwah kemudian melakukan dakwah secara besar-besaran,
beliau tidak pernah melakukan peperangan di bulan haram, di bulan-bulan haram. Jadi tidak pernah melakukan peperangan di bulan Jumadal Ula, Jumadal Akhir, kemudian di Muharram dan Rajab. Ya, jadi mereka melakukan gencatan senjata di 4 bulan ini. Rasulullah ketika akan melakukan peperangan pun harus beliau merencanakan segala sesuatunya, termasuk dengan melihat apakah ini masuk bulan haram atau tidak. Kalau ini masuk bulan haram, maka mereka tidak akan melakukan peperangan di bulan-bulan ini. Jadi sudah perencanaannya sudah matang. Nah, ini makanya sangat dihindari oleh Rasulullah SAW untuk melakukan peperangan. Kenapa? Karena peperangan itu adalah bagian dari kezaliman. Kenapa? Di dalamnya ada terjadi qital tadi, pembunuhan. Maka dilarang untuk membunuh, menzalimi orang lain, menzalimi diri sendiri atau orang lain dengan melakukan peperangan, pembunuhan. Itu tafsiran yang pertama. Makna yang kedua, kata Ibnu Abbas, fala tazlimu fihinna, di sini zalim yang disebutkan di sini adalah perbuatan maksiat. Jadi ketika disampaikan fala tazlimu fihinna anfusakum, maka ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berbuat maksiat di bulan ini. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas, ketika kita melakukan maksiat, maka bersiap-siaplah untuk dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai warningnya, sebagai tanda bahayanya dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan maksiat di 4 bulan haram ini, termasuk di bulan Rajab yang Allah hadirkan kepada kita saat ini, maka perbuatan maksiat itu akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kebalikannya, wa aksu dzalik, dan kebalikannya dari itu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan atau amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya dibanding dilakukan di bulan-bulan yang lain. Jadi artinya di makna yang kedua ini, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian ketika kita juga melakukan kemaksiatan, maka Allah juga akan melipat gandakan dosanya dibanding kita melakukan kemaksiatan di bulan-bulan yang lain. Itu makna yang kedua tentang makna zalim tadi, fala jangan menganiaya atau berbuat zalim kepada diri sendiri. Maka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di bulan haram, awal masuk di bulan haram, hari ini tanggal 30 sebelum Rajab, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ya, ketika masuk sebelum hadir bulan Rajab, itu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mereka datang ke tempat-tempat umum, ya, datang ke tempat-tempat umum, ke pasar-pasar, kemudian ke masjid-masjid ataupun ke tempat-tempat umum yang lain untuk mengingatkan apa? Mengingatkan kepada seluruh manusia, kepada masyarakat pada saat itu tentang akan hadirnya bulan haram, ya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah. Beliau datang ke pasar untuk mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa besok akan masuk bulan haram. Nah, maka kemudian diingatkan bahwa besok masuk bulan haram, janganlah kalian menganiaya diri sendiri, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat kemaksiatan. Mari kemudian kita tingkatkan ketaatan kepada Allah. Itu yang disampaikan. Ya, diingatkan kepada para sahabat-sahabat yang lain, diingatkan kepada masyarakat Arab pada saat itu. Itu saking mulianya bulan-bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan haram itu dihadirkan kepada kita, termasuk Rajab yang Allah hadirkan pada saat ini kepada kita, ini sebagai sebuah momen Allah ingin mengingatkan diri kita untuk tadi fala tazlimu fihinna anfusakum.
Allah menginginkan kita untuk tidak berbuat zalim kepada diri kita sendiri dengan tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di bulan ini. Tapi kemudian jangan juga berpikiran bahwa di bulan lain kita boleh melakukan kemaksiatan. Tidak. Penegasan ini sebagai salah satu pesan yang disampaikan oleh Allah bahwa kalau melakukan kemaksiatan di bulan ini, dia siap-siap dengan azabnya yang akan lebih dibandingkan kemaksiatan di bulan lain. Maka mari kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan ketaatan agar tadi pahalanya juga berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita bisa melakukan melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan di bulan ini? Tentu ada caranya. Dan tentu ada thariqahnya, ada cara yang diberikan oleh para ulama-ulama terdahulu yang diberikan kepada kita untuk bisa diikuti. Salah satunya yang disampaikan oleh Imam Abu Abdurrahman Al-Qudamah di dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Beliau menyampaikan bagaimana cara meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 5 hal. Yang pertama, muraqabah. Ya. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabah itu adalah keyakinan kepada diri sendiri bahwa setiap perbuatan kita, setiap aktivitas kita itu diawasi, dilihat, didengar, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Tidak hanya dipertanggungjawabkan, tetapi juga akan diperlihatkan kepada kita. Itu muraqabah. Maka ketika muraqabah itu kalau kita merasa selalu aktivitas kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kan kita akan meningkatkan ketaatan. Kita malu untuk berbuat maksiat. Ya. Artinya kalau kita hari ini kita berbuat maksiat, kemudian pasti kita akan malu. Oh, Allah melihat saya. Makanya lihatlah bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang pemuda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyatakan bahwa dia ingin sampaikan kepadaku, kata pemuda tersebut, sampaikan kepadaku tentang satu kalimat yang nasihat kepadaku agar aku bisa menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kul amantu billah, tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Itu nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kemudian pemuda ini pulang, dia kan biasa berbuat maksiat. Ketika ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ingin berbuat maksiat, ingat pesan Rasulullah, katakan aku beriman kepada Allah, istiqomah. Dia malu. Kalau saya berbuat maksiat, berarti saya membohongi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman kepada Allah. Saya malu kalau Allah melihat saya. Maka kemudian dia tidak jadi berbuat maksiat. Ketika kemudian besoknya akan berbuat maksiat kembali, dia ingat pesan Rasulullah, "Qul amantu billah." Katakan aku beriman kepada Allah. Saya beriman, bentuk keimanan saya malu ketika saya berbuat maksiat. Maka dari situlah kemudian dia istiqomah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan rasa maksiat. Itulah yang disebut dengan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat, didengar, dicatat, dan nanti akan dipertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita. Disebut di dalam surat Al-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum. Jadi bahwa pada saat nanti di yaumil hisab,
semua perbuatan-perbuatan manusia itu akan diperlihatkan. Bahkan ada satu momen di mana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saking malunya kepada Allah diperlihatkan seluruh amal-amal perbuatannya, akhirnya keluar keringat dingin. Dan seluruh tubuhnya itu terendam oleh keringatnya sendiri. Bayangkan. Keringatnya sendiri itu merendam seluruh, dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kenapa? Karena dia malu ketika melihat diperlihatkan amal-amal ibadahnya atau aktivitas-aktivitasnya selama di dunia. Maka itu muraqabah kepada Allah, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu penting, dan itu tingkatan ihsan. Ya. Ketika muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masuk di dalam tingkatan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Kita yakin dengan kebesarannya, melihatnya itu yakin dengan kebesarannya, yakin dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasakan Allah dekat dengan kita. Kalaupun Allah fa illam takun tarahu fa innahu yar, kalaupun kita tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Allah melihat gerak-gerikmu, Allah mengawasimu. Itulah muraqabah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara yang diberikan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kezaliman atau perkara-perkara yang haram tadi adalah dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya dengan muahadah. Muahadah itu adalah keyakinan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi janji kita sebagai hamba. Kenapa? Karena kita sudah bersaksi, kita sudah berkomitmen kepada Allah. Apa komitmennya? Komitmennya kita sudah yang dilakukan oleh setiap hamba itu adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Komitmennya adalah kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Allah adalah pencipta kita. Allah adalah pengatur hidup kita. Allah adalah pemberi rizki kita. Allah yang memelihara kita. Itu komitmen yang kita lakukan. Dan itu sudah dilakukan oleh kita pada saat kita di dalam kandungan. Jadi ketika kita muahadah, sesungguhnya kita akan memenuhi janji dari komitmen kita yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Engkau adalah yang Maha mengatur hidup kami. Nah, kemudian kalau kita sudah yakin Allah mengatur hidup kita, Allah menciptakan kita, Allah kemudian juga Maha pemberi rizki, Dia Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki buat kita, maka kemudian apakah pantas kemudian kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tentu akan menjadi sebuah ironi ketika kita beribadah kepada selain Allah sementara hidup kita semuanya diatur oleh Allah. Bahkan sekedar rizki saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini muahadah itu adalah sebagai sebuah pembuktian komitmen. Nah, dari pembuktian komitmen kita ini pasti nanti akan menghadirkan niat-niat yang baik. Akan menghadirkan komitmen-komitmen yang baik. Akan menghadirkan rencana-rencana yang baik. Ya, kalau tadi merasa diawasi, kemudian kita akan menulis rencana-rencana yang baik. Kita akan menghadirkan niat-niat yang baik, selalu meniatkan yang baik. Karena sebagaimana nasihat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyampaikan tentang inwil khairah fa innaka la tazalu bi khairin manawaital khair. Selalu terus meneruslah berniat untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena engkau pasti akan terus menerus disebut orang baik selama engkau terus meniatkan segala sesuatu untuk melakukan kebaikan. Itu dengan niat saja. Jadi engkau akan terus menerus di dalam kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan di dalam diri.
Itu dari muahadah. Muahadah itu mampu memunculkan niat baik, mampu memunculkan rencana-rencana baik untuk seluruh aktivitas hidup kita. Muahadah. Berikutnya muhasabah, evaluasi diri. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad." Ya. Kita muhasabah, kita evaluasi, introspeksi diri dari apa yang sudah kita lakukan. Ya. Kalau kemudian kita sudah melakukan kesalahan, berarti kita lakukan, beristighfarlah kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan muhasabah. Muhasabah itu tidak hanya sekedar kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita lakukan taubat. Itu disebut dengan muhasabah. Wahasibu anfusakum, kata. Muhasabahlah, evaluasilah diri kalian. Jadi ketika kita mengevaluasi diri, kita menghitung-hitung gitu. Apa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan? Kalau banyak kesalahan yang kita lakukan, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah memohon ampun, bertaubatlah. Jika urusannya dengan manusia, maka kemudian meminta maaflah kepada manusia. Karena itu adalah muamalah ma'an nasnya. Jadi kalau urusannya dengan Allah, bisa kita lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dan bertaubat. Tapi jika urusannya dengan manusia, maka minta maaflah dengan manusia jika kita melakukan kesalahan tersebut. Itu muhasabah. Makanya di dalam bukunya Syekh Ahmad Yusuf, di dalam bukunya tentang Kaifa Nughayyir, bukunya, bagaimana, kalau dalam bahasa Indonesia itu bagaimana merubah kondisi kita, beliau itu menyarankan ketika kita ingin memuhasabah diri sendiri, beliau menyarankan untuk bisa evaluasi selama 40 hari. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika hari ini kita ingin mengevaluasi tentang anggota tubuh kita, misalnya lisan, maka lakukan evaluasi itu selama 40 hari. Berjanji untuk tidak melakukan kesalahan dari lisan kita selama 40 hari. Jika hari ini kita tidak melakukan kesalahan dengan lisan kita, misalnya tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak ghibah, tidak gosip, tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita, itu maka kemudian kita bisa checklist saat hari ini kita sudah menyelesaikan komitmen kita untuk mengevaluasi diri. Jadi checklist 1 hari dengan lisan kita. Besoknya ketika kita tidak melakukan kesalahan, kita checklist kembali. Tapi ketika kemudian kita melakukan kesalahan, misalnya di hari ke-7 ada lisan kita tergelincir karena kita misalnya berghibah, kita menyakiti orang lain dengan lisan kita, maka kita akan kembali lagi ke hari pertama untuk mengevaluasi lisan kita, karena itu kita bagian dari evaluasi dan muhasabah lisan kita. Begitupun anggota tubuh yang lain, tangan kita, apa yang akan kita lakukan dengan evaluasi dengan tangan kita. Itu dalam bukunya disebutkan. Itu teknik untuk mengevaluasi seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau ketika kita evaluasi diri kita terus-menerus dengan hal seperti itu, setelah 40 hari, yakinlah, kata di dalam buku tersebut disampaikan, yakinlah bahwa lisan kita akan terjaga, tangan kita akan terjaga, mata kita akan terjaga. Kenapa? Karena kita selalu melakukan evaluasi, muhasabah. Jadi ketika kita sudah batasannya 40 hari, dan itu banyak dan itu susah. Ya, susah. Kenapa? Karena tadi kembali lagi manusia itu sifatnya berubah, sifatnya pelupa. Nah, untuk melakukan itu perlu keistiqomahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu muhasabah. Lalu berikutnya adalah muaqabah. Muaqabah itu artinya berani memberikan konsekuensi kepada diri sendiri. Ya.
Kenapa? Konsekuensi kepada diri ketika kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau mampu menyedekahkan kebunnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih tepatnya kepada Islam, kepada agama, menyedekahkan kebunnya untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gara-gara beliau melalaikan salat asar. Ya. Jadi beliau melalaikan salat asar ketika terlena dengan kebunnya, melihat kebunnya yang luar biasa indah, kemudian panennya luar biasa. Padahal pada saat itu akan panen dan hasil panennya luar biasa. Jadi beliau melihat kebunnya yang luar biasa indah dengan hasil panen yang akan didapatkan, itu tiba-tiba datang seruan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, untuk melaksanakan salat asar. Tapi beliau lalai untuk melaksanakan salat asar. Maka kemudian beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kebunku telah melalaikanku. Ya, hasil panen ini telah melalaikanku. Maka aku sedekahkan semua kebunku untuk kepentingan agama. Disedekahkan untuk fisabilillah. Itu karena beliau lalai gitu, berani untuk menghukum dirinya sendiri, memberikan konsekuensi kepada diri sendiri karena melanggar aturan Allah. Nah, kita juga harusnya seperti itu, berani untuk memberikan konsekuensi kepada diri sendiri ketika ada aturan-aturan Allah yang dilanggar. Walaupun di akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar bin Khattab, tahanlah kebunnya dan sedekahkanlah hasilnya. Jadi kebunnya tetap milik Umar bin Khattab, tetapi hasilnya yang disedekahkan kepada agama untuk kepentingan fisabilillah. Jadi berani untuk memberikan konsekuensi kepada diri sendiri ketika aturan-aturan itu dilanggar. Nah, kita kan tidak, kadang ketika aturan-aturan dilanggar, kita tidak berani jujur kepada diri sendiri, bahkan berusaha untuk menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran tersebut gitu. Walaupun kita tahu bahwa ternyata Allah itu Maha mengawasi gitu. Ya. Kalau kita sudah yakin Allah Maha mengawasi, pasti kita tadi hadirnya muaqabah itu akan hadir kepada kita. Muaqabah itu untuk berani untuk melanggar, untuk memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Itu muaqabah. Nah, maka kemudian itu muaqabah, berani memberikan konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah mujahadah, bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh, berjuang dan istiqomah, ya. Berjuang untuk melakukan perbuatan itu butuh perjuangan. Melakukan perbuatan baik itu perlu mujahadah, butuh kesungguhan, butuh perjuangan. Dan salah satu perjuangannya adalah istiqomah. Kenapa perjuangannya istiqomah? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Wa in qalla, walaupun perbuatan itu sedikit, tetapi intinya adalah adwamuha tadi, dilakukan secara terus-menerus. Nah, ketika dilakukan secara terus-menerus itu butuh mujahadah, butuh perjuangan. Ya. Tidak hanya sekedar kemudian hari ini kita melakukan kebaikan, besoknya tidak. Tetapi itu butuh perjuangan yang terus-menerus kontinu. Lihatlah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka menetapkan sebuah amal untuk dirinya, mereka akan terus-menerus lakukan itu tanpa berhenti. Ya. Walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan, mereka tetap melakukan itu. Ya. Contoh Bilal bin Rabah,
itu adalah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan mengumandangkan azan. Tetapi di balik itu beliau memiliki kebiasaan untuk menjaga wudhu. Bilal, dan menjaga wudhu yang dilakukan oleh Bilal itu dilakukan terus-menerus sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya. Perbuatannya sederhana, aktivitasnya sederhana, tapi beliau lakukan sampai akhir hayat. Jadi kalau misalnya hari ini Bilal batal wudhu, beliau akan segala ambil wudhu lagi. Jadi setiap batal wudhu mengambil wudhu. Setiap batal wudhu. Jadi akhirnya Bilal itu terkenal sebagai manusia yang bersih. Kenapa? Karena selalu menjaga wudhunya. Makanya di akhirat kelak, walaupun Bilal itu kulitnya hitam, legam, tetapi beliau bercahaya. Kenapa? Karena menjaga wudhu tadi. Ya. Konsistensi untuk menjaga suatu perbuatan, walaupun perbuatan itu sedikit, ternyata menghantarkan Bilal menuju surga. Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Bilal ya Muhammad bahwa terompahnya atau sandalnya sudah terdengar di surga. Itu konsistensi untuk menjaga amal, menjaga perbuatan, walaupun perbuatan itu sedikit. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita. Beliau selalu konsisten untuk menjaga salah satu amal atau ibadah yang dijaga oleh beliau adalah sholat malam. Dalam kondisi apapun, beliau akan sholat malam. Dalam kondisi apapun, bahkan di dalam peperangan, Rasulullah tetap melaksanakan sholat malam. Ketika sahabat Rasulullah SAW diminta untuk mengintai musuh, Rasulullah kan meminta ketika di malam hari, Rasulullah meminta sahabat untuk mengintai musuh dalam setiap peperangan seperti itu. Ini kisahnya di dalam perang Khandaq diminta untuk mengintai musuh. Apa strategi musuh untuk peperangan besok yang akan dilakukan? Pergi. Ketika kemudian sahabat itu kembali, Rasulullah SAW ternyata sedang melaksanakan salat. Artinya bahwa Rasulullah SAW segenting apapun kondisinya, beliau tetap melaksanakan salat malam. Bahkan beliau mewajibkan dirinya untuk melaksanakan salat malam. Artinya amalan yang sedikit kalau konsisten kita lakukan, itu adalah bagian dari mujahadah, bagian dari kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal tadi. Itu yang disebut dengan mujahadah. Makanya kenapa disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa amal yang terbaik itu adalah amal yang yang terus menerus dilakukan, wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau muraqabah, muahadah, kemudian muhasabah, muaqabah dan mujahadah ini kita lakukan di bulan haram ini, maka ini adalah bagian proses tazkiyatun nafs, penyucian diri kita. Kita ingin fokus di bulan haram ini untuk mensucikan diri kita. Ya. Maka ini adalah kalau kita lakukan lima-limanya, ini akan bagian dari proses untuk penyucian diri kita. Agar kita tidak fala tazlimu fihinna anfusakum tadi, kita tidak menzalimi diri sendiri, juga tidak menzalimi orang lain. Ya. Penekanan ayat di sini. Artinya kita akan melakukan segala amal perbuatan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tadi, berdasarkan muraqabah, berdasarkan muahadah, kemudian hasabah, muaqabah dan mujahadah. Itu berdasarkan itu kita lakukan semua ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan, yakinlah bahwa Allah akan menghadirkan anugerah terbesar kepada kita. Apa anugerah terbesarnya? Yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Anugerahnya adalah kita akan dihadirkan kepekaan di dalam membedakan mana yang hak,
dan yang batil, kita akan dihadirkan kepekaan untuk membedakan mana yang salah dan benar. Kita akan diberikan kepekaan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Karena anugerah itu adalah anugerah yang terbesar. Kalau kita pikir adalah anugerah yang terbesar untuk saat ini, di mana kebatilan dan antara hak yang dan batil sudah bercampur, di mana antara yang baik dan buruk sudah bercampur, di mana antara yang salah dan benar sudah bercampur dan tidak bisa dibedakan. Maka ini adalah anugerah itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan momen Rajab seperti ini adalah momen diingatkannya kita semua terkait dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menganiaya diri sendiri dengan berbuat kezaliman, dengan meninggalkan kemaksiatan. Itu adalah salah satu tazkirah yang Allah berikan kepada kita di momentum bulan Rajab sekaligus bulan haram. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk pengingat secara pribadi untuk saya dan untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu telah disampaikan beberapa pencerahan supaya mengingatkan kita kembali untuk bisa kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, terdapat tadi 4 bulan haram yang kita sangat-sangat dilarang untuk berbuat kezaliman kepada diri kita sendiri, karena dosanya akan dilipat gandakan dan pahalanya juga akan dilipat gandakan. Kemudian ada tadi sudah dijelaskan dan dikasih oleh Ustaz mengenai ada 5 hal bagaimana kita untuk bisa melaksanakan dan mencegah kita untuk berbuat kejahatan atau kezaliman, mulai dari tadi muraqabah ya, kemudian muadadah, muhasabah, muraqabah dan mujahadah terakhir yang itu. Jadi mulai dari Allah itu mengawasi, terus kita juga nanti berani untuk mengevaluasi dan juga menghukum diri sendiri dan bersungguh-sungguh. Nah, yang terakhir tadi mujahadah, kita benar-benar bersungguh-sungguh. Jadi dalam kita menjalankan ibadah, tentunya kita Allah akan melihat kesungguhan kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang kurang jelas, silakan. Boleh 1 pertanyaan atau 2 juga boleh, 3 boleh. Ada? Sebelah kanan. Leotik. Nah, oh, ya ada tanya Pak. Tapi pertanyaannya tolong dijaga. Jangan bertanya sesuatu hal yang tidak seharusnya ditanyakan Pak. Muhasabah evaluasi ya Pak. Kalau misalnya di hari ke-7 dia berbuat tidak baik atau zalim, dia harus mengulang lagi ayat 1 ya. 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 Tadi kan dijelaskan begitu. Sekarang kalau dia jatuh di ayat ke-9 dan 29 harus diulang. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya dalam melakukan evaluasi muhasabah selama 40 hari, ternyata di hari ke-39 melakukan kesalahan itu ya tadi ya. Nah, bagaimana? Silakan Ustaz. Ya, itu metode yang disampaikan oleh Syekh Hamzah Yusuf di dalam bukunya bagaimana merubah kondisi pribadi kita menjadi lebih baik. Itu secara bahasa Indonesianya. Metodenya tadi 40 hari, dengan metode 40 hari untuk memuhasabah, untuk mengevaluasi setiap salah satunya anggota tubuh. Kenapa anggota tubuh? Karena anggota tubuh itu dipakai untuk aktivitas. Nah, aktivitas itu adalah bisa jadi aktivitas kebaikan,
bisa jadi aktivitas keburukan. Kan sebuah anggota tubuh, mata dilihat untuk melihat yang baik atau yang buruk. Tangan diminta untuk untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Maka untuk memuhasabah, mengevaluasi dirinya adalah tadi dengan teknik 40 hari. 40 hari itu kita lihat bagaimana mulai dari satu persatu. Misalnya tadi saya sampaikan lisan kita, kita ingin evaluasi lisan kita ini biar bisa dijaga ya untuk hal-hal yang negatif ya, untuk hal-hal yang buruk kita jaga dari hal-hal yang buruk. Maka dievaluasi selama 40 hari kita lakukan. Hari ini kita mampu menjaga lisan, alhamdulillah sudah selesai. Besoknya sudah selesai. Sampai ketika kemudian ke hari 39 ternyata kita masih melakukan kesalahan, maka kita harus kembali lagi ke awal. Jadi fullnya memang sampai 40 hari. Ketika sampai 40 hari sudah selesai, maka kata Hamzah Yusuf dalam bukunya, yakin lisan kita akan semakin terjaga, lisan kita akan terjaga. Seperti itu, Pak. Jadi memang 40 hari harus sampai benar-benar 40 hari. Begitu, Pak. Ya, terima kasih, semoga cukup jelas ya, Pak. Intinya kita harus panjang tahun, Pak. Baik, karena waktu juga ya sudah melewati waktu suruh, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Tadi itu bulan haram itu Jumadil Ula, Jumadil Akhir atau Zulqa'dah, Zulhijjah?